90 fleksi elbow 90, supinasi, abduksi 90, eksorotasi sedikit, elevasi ke atas sedikit, dan retraksi. Kita ajarkan. Kalau kita memegang si pasien terutama stroke, jangan megangnya gini ya. Lebih baik dia lumbrical. Megangnya lumbrical. Agar apa? Agar sensor kita tidak terlalu banyak, dan kita biasanya kalau megang seperti ini lebih cenderung pasif. Jadi kita megangnya kecil aja, lumbrical, tapi gentle. Jangan kemudian jijik-jijik itu, jangan. Pegang aja gentle. Oke. Ini kalau pasiennya sudah bisa duduk, boleh sambil duduk. Tapi kalau nggak bisa duduk, tidur juga tidak masalah. Semisal pasien kita sudah bisa duduk, kita ajarkan pola sinergis dulu yang pertama. Fleksi tadi, ekstensor lengan bagaimana polanya? Ekstensi elbow, pronasi, abduksi, endorotasi, dan protraksi. Oke. Kita ajarkan. Misal saya dari depan. Oke, lemas saja ya. Lemas ya, semisal lemas kita lumbrical, pegangan kita lumbrical. Oke, kita gerakkan. Oke, pegangan saya kerasa Pak? Kerasa, artinya dia sensorisnya ada ya. Kalau misal kita pegang, dia nggak bisa merasakan genggaman kita, pegangan kita, kan sensorisnya berarti nggak ada. Harus kita kejar dulu sensorisnya ya. Karena percuma kita latihan motorik tapi sensorisnya nggak ada, kan dia juga nggak bisa merasakan. Apalagi nanti untuk kakinya nggak ada sensorisnya, padahal dia udah berdiri, kok saya nggak berdiri? Ya ini berdiri, karena sensorisnya dia nggak bisa merasakan dia kapan apa, kapan itu. Maka kita kejar dulu sensorisnya. Ada yang tahu latihan sensoris pakai apa? Latihannya itu. Yo ini halus, yo digosok dulu, gosok terus sampai dia kerasa, atau kita yang stroking terus sampai dia kerasa, terus mau 1 jam, mau setengah jam nggak masalah, latihan ini aja pertama. Kalau memang dia sensorisnya bermasalah, terus pakai kacang hijau, sil-sil, yuk gosok-gosok, nggak masalah. Kalau saya biasanya pakai kerikil atau kacang. Ini kerikil lebih besar, ini kacang, terus ini tepung, ini halus kan, berarti kan halus. Oke, sampai dia benar-benar bisa merasakan ini hangat, ini dingin. Oke, terus pakai handuk lebih kasar lagi. Begitu juga nanti di kaki latihannya, yuk ini injek kerikil. Berapa lama Pak? Sampai dia bisa. Biar berbulan-bulan? Iya. Kayak gitu terus setiap hari? Iya. Tapi enggak, ya latihan, kalau saya latihannya enggak setiap hari itu, paling nanti setengah jam latihannya ini, nanti setengah jam kemudian latihan mobilisasi sambil kita. Tapi kalau latihan itu terus, pasiennya bosan, terapisnya nanti juga bosan. Karena stroke kan hitungannya tahunan terapinya. Ya. Oke, semisal ini ada sensorisnya, bagus ya, kita tanyakan. Oke, sakit kita dipegang. Nah, oke, ya, kerasa tapi ya. Oke, ini saya gerakkan kerasa. Oke, bagus berarti ya. Kognitifnya berarti bagus. Ya, kognitifnya bagus. Karena ada orang stroke yang ini ngapain mas? Ya ini saya gerakkan, dia bingung. Jawabnya ini harus ngapain, kan ada juga yang bingung. Kognitifnya pasti terganggu juga. Oke, kita ajarkan. Pertama, oke, gerakan masuk. Oke, keluar lagi, masuk lagi. Bisa merasakan gerakan ini. Oke. Kalau tidur beda lagi nanti ya, posisinya kan pasti terlentang. Oke. Gerakannya masuk, sikunya lurus. Atau kalau saya lebih suka pertama sebelum terapi, biasanya saya stroking seluruh tubuhnya dulu sambil saya bicara. Ini bahu, ini elbow, ini siku, ini pergelangan tangan, ini jari, terus itu juga proprioceptif, seperti kita mengajarkan neurosenso. Masih ingat? Itu sama Bu Tia. Diusap dulu ini bahu, ini di rumah. siku, terus diusap dulu angka 8 3 kali dulu, 3 kali dulu. Iya sama Bu Tia. Endor guardnya kita berikan, beres 15 menit sampai 20 menit.
baru kita latihan sensorisnya lagi, tambah 10 sampai 20 menit. Oke, dia sudah bisa. Oke, yuk gerakan. Orang stroke biasanya duduknya kayak gini ya. Dia inversi, ini agak jatuh. Oke, inversi agak jatuh, membungkuk. Oke, tangannya ya. Nah, menekuk ini, menekuk. Oke, kepalanya miring. Nah, kayak gitu ya. Maka penting juga teman-teman ya. Saya potong lagi ya. Penting juga sebelum kita latihan ini adalah postural. Kita bongkar dulu, postural kita perbaiki. Harus tegak dulu yang menandakan stabilisatornya aktif, pelviknya aktif. Lehernya juga nggak boleh miring, mandang ke depan. Maka lebih bagus terapi latihan untuk orang stroke itu di depan mirror, agar si pasien bisa koreksi posturnya sendiri. Oke, semisal sudah aman, bagus, latihan lagi ya. Oke, pegang lumbrikal. Oke, putar. Oke, ini masih pasif ya, masih saya menggerakkan. Oke. Pasif dulu karena kita memberikan contoh sambil kita berbicara. Ya, sambil jangan diem aja. Kalau diem aja kan dia impulsnya kurang ya. Terus kita cerewet nggak masalah. Udah makan Pak. Oke, tangannya dipegang terasa ya Pak ya. Ada yang sakit, bahunya ada yang sakit, elbonya, sikunya ada yang sakit? Nggak ada. Oke, ini saya pegang, digerakkan masuk, mutar, jempolnya ke bawah. Oke, diulang lagi, keluar, balik lagi, sip, lagi. Oke, paham ya Pak gerakannya Pak ya? Oke, kita coba yuk gerakan sendiri. Masih dia sulit banget, tapi kita assisted. Kita arahkan aja gerakannya. Oke, kerasa gerakannya Pak? Oke, kalau dia bisa merasakan lebih bagus lagi. Oke, selain kognitifnya aktif, berarti sensorisnya juga aktif. Oke, sampai dia nanti lepas, kita lepas, coba sendiri. Oke, ini juga prosesnya lama. Extensor. Setelah dia bisa, misal, oke bisa, berhenti di sini dulu, tahan. Oke, latihan selanjutnya. Pola yang kedua Pak, Mantap ini. yang kedua, Pulang kampung tangan. langsung eksekusi. Oke, dari gerakan ke dalam seperti ini, nanti ngangkat tangannya. Oke, balik lagi. Mampus. Kaget. Oke, kadang-kala kalau sudah timbul spastik, dia otomatis menekuk. Karena kalau di ekstremitas atas, spastisitas yang paling sering terjadi di elbow. Maka polanya seperti ini dia. Oke, spastisitas nggak bisa dihilangin. Yang bisa mengontrol hanya si pasien. Pasiennya rileks, nggak takut, kemudian dia senang dan sebagainya, spastisnya berkurang. Oke, yuk angkat tangannya. Dia bisa ngangkat sedikit aja udah lumayan, ya. Karena jarang ada pasien yang bisa langsung gini tuh, mustahil banget ya. Kalau memang dia stroke beneran. Ya, oke. Terus, oke, kerasa gerakannya? Oke, yuk coba sendiri. Oke, kita gerakan aja atau kita asisten saja. Yuk, pertama. Oke, selesai. Gerakan yang kedua, extensor Tungkai. atau extensor dan flexor tungkai. Posisi duduk untuk extensornya sulit karena dia harus berdiri atau dia duduknya selonjor, maka kita pindah ke bed. Oke, kita pindah ke bed. Ekstensi dari jari kaki ini sulit. Paling sulit di kaki adalah jari kaki dan dorsofleksi. Sulit karena orang stroke biasanya dia drop foot. Kita latih. Oke, mau kita pegangin juga nggak masalah. Oke, fleksi ekstensi hip knee, abduksi dan eksorotasi. Kali lagi, ini adalah ekstensi, fleksi, pelantar, ekstensi dan oke. Terus pertama kita pasif dulu. Oke.
sendiri Pak, misalnya. Oke, sambil kita asisten, kita arahkan karena pasti dia unkontrol ya gerakannya. Maka kita kontrol, yang mengontrol terapisnya. Oke. Lagi. Oke, terus sampai dia bisa. Yuk coba sendiri. Pas. Oke, yuk. Bisa. Ini pertama untuk fase yang pertama dan kedua. Fase pertama sampai fase ketiga. Boleh kita latihan breathing exercise, boleh sambil kita mobilisasi. Semisal tangannya masih sulit untuk membuka jari, ya, untuk oposisi jari yang kita latih di fase 1, fase 3 ya nggak masalah sebetulnya. Di fase 1, fase 3 kita tambahkan latihan-latihan yang lain, nggak masalah. Kalau semisal posisi tidur tadi untuk tangan, berarti kan dia dari pinggir, oke, yuk ke dalam, oke, keluar lagi ke dalam, ekstensi lengan, fleksornya dia ke atas, oke, yuk, lagi, terus latihannya gini-gini aja, sambil ngobrol sama pasiennya, tahu-tahu 1 jam selesai, terima amplop kita, oke, terus sambil ngobrol dia nyaman dengan kita, lebih enak lagi nanti terapinya. Semisal brisnya dia masih lemes, ya tinggal kita latih aja. Yuk, gerakan pertama, yuk ini nekuk ke atas, nekuk ke bawah. Yuk kita coba sendiri, dia bisa nggak? Bisa nggak? Oh masih sulit, kita bantu, dorong. Oke, tahan lagi. Begitu nanti juga sebaliknya. Terutama membuka jari dia sulit. Karena gerakan stroke dia akan kembali pada gerakan bayi, semuanya nekuk, ekstensi. Maka latihannya kita lebih banyak membuka, melawan dari pola stroke-nya tadi. Jari membuka, ya ini juga membuka, elbow-nya juga ekstensi. Ototnya semuanya memanjang. Ekstremitas atas paling susah nih. Biasanya dia sudah bisa jalan, shouldernya udah bisa gerak gini, tapi brisnya biasanya masih ada gejala sisa. Dia masih belum bisa sempurna. Karena ini paling sulit di bris dan di jari tangan. Karena persendiannya dia lebih kecil. Persendian yang lebih kecil dan banyak ini mempengaruhi juga kesembuhan. Dia akan lebih sulit untuk kita sembuhkan. Sama juga nanti di sini ini juga sulit. Ankle nanti juga lebih sulit, tapi biasanya ankle masih bisa kita kejar dibandingkan dengan bris dan jari tangan. Kalau drop foot biasanya saya suka lebih kita stimulasi di tendon tibialis anteriornya, fungsinya untuk dorsofleksi. Orang stroke kita pencet di tendonnya gini, biasanya dia merespon. Gerak gini, kita pencet, dia gerak. Itu salah satu keuntungan, berarti refleksnya masih Ada. Kita gunakan refleks itu. Oke, yuk dorong ke atas. Dia mungkin belum bisa sambil kita pencet. Ada gerakan sambil kita dorong. Lagi terus pencet. Mana sih tendonnya? Kita dorong. Posisi selonjor dia masih sulit. Posisi menekuk pasti lebih mudah. Karena yang bergerak bukan tibialis anteriornya, tapi dari lututnya dia ke atas. Oke. Nah, terus dia lebih mudah dibandingkan posisi selonjor. Kalau selonjor dia murni tibialis anteriornya yang bergerak. Fase 1, fase 3 pola sinergi selesai. Kemudian kita lanjutkan di fase keempat, fase ke-5 atau sampai fase ke-6. Gue pakai masker ya. Latihannya yang pertama latihan tidur ke duduk, duduk ke berdiri, berdiri berjalan. Ada yang bisa melatih atau transfer ambulasi dari tidur ke duduk? Ada yang tahu caranya bagaimana? Gali. Nanti sebetulnya latihan-latihan ini sama seperti skillnya Pak Jaksa. Gali. Ayo, ada yang tahu? Eksekusi gali. Kan pernah diajarkan tuh kan ya? Nah, gimana tuh caranya tuh? Sama latihan itu aja. Positioning, mobilisasinya bagaimana, transfer ambulasinya seperti apa? Kan yang kita kejar ADL-nya kan. Kemandirian sih. Banyak, caranya banyak, tapi paling enak misal ini sinistra.
Yang lemes kiri, berarti miringnya harus ke ini apa nih? Kiri. Berarti miringnya harus ke kiri. Oke. Kanan sehat ya Pak ya? Kanan sehat. Oke, kakinya nekuk dulu yang kanan. Sip. Tangannya yang kanan juga sehat? Oke, tangannya ke sini. Oke. Nanti kaki kanannya dorong kaki kiri ke pinggir bed. Oke, coba dorong dulu. Nah. Oke, nanti ya. Tunggu perintah saya. Oke, sekarang miring dulu. Yuk, miring. Dia otomatis bisa. Kalau nggak bisa ya kita tinggal tarik sedikit. Nah, kita cukup bantu aja sedikit. Oke, ini bisa. Oke, kita boleh pegangan di sini. Gini boleh, atau dari lehernya belakang sini juga boleh. Tapi kita bantu seminimal mungkin agar dia lebih bisa mandiri. Oke, nanti tangan kanannya ini nekan di bed atau nekan di kayu besi ini untuk dorong badannya ke atas. Nanti saya bantu, pas badannya ke atas, kakinya didorong ke depan ya Mas ya. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, nah, kita nggak capek ini. Ya, biasanya dia masih kurang seimbang. Ya, masih kurang seimbang. Karena stabilisator dari perutnya atau dari abdomennya dia belum aktif. Maka kita latihan pelvic tilt dan Forward backward tilt. dan Forward tilt. Oke, duduk membungkuk dulu. Oke, ini berarti backward. Backward. Agak. Nah, forward lagi terus. Terus latihan itu aja sampai dia bisa mempertahankan posisi duduknya dia tegak. Yang menandakan core stability-nya dia aktif. Oke. Dah. Terus kita pinggir sini aja, pindah ke sini aja. Biar kelihatan. Nah. Oke. Oke, terus duduk. Oke, biarkan saja dia terbiasa seperti ini dulu. Posisinya harus tegak. Kepalanya kita posisikan tegak juga. Jangan nengok, biasanya dia lebih menengok ke area yang sakit. Yang sakit kiri biasanya dia nengok kiri terus. Maka kita perintahkan, oke. Dia nggak ada masalah dengan lehernya, tapi dia responnya biasanya miring ke tempat yang sakit. Tegak, lurus pandangan ke depan. Latihan itu dulu. Kemudian setelah dia bisa duduk, keseimbangan posisi duduk bagus. Ya, keseimbangan posisi duduk dia bagus. Baru latihan berdiri. Untuk latihan berdiri teman-teman, ini bednya ketinggian ya. Untuk orang stroke bednya ketinggian. Harusnya dia bisa langsung menapak kakinya. Ya, langsung bisa menapak. Untuk latihan berdiri, kira-kira komponen apa yang perlu kita latih? Yang perlu kita siapkan? Ada yang tahu? Stabilisator dan keseimbangan berarti pelvic floor-nya, core stability-nya harus bagus dulu. Ya, karena kalau nggak bagus, orang stroke kalau suruh berdiri dia pasti gini. Ini kakinya yang sakit dia menekuk gini. Terus dia jatuh. Berarti pelviknya harus bagus dulu, kuat. Kemudian knee support-nya dia harus bisa ekstensi karena dia pasti lebih fleksi gini. Kalau berdiri, maka ini harus ekstensi. Yang perlu kita kuatkan selain gluteus adalah quadricepsnya. Nah, kita harus aktifkan dulu gluteus, quadriceps harus aktif. Kemudian proprioceptif di telapak kaki, pastikan dia benar-benar bisa merasakan. Ini udah menapak kakinya nih. Ya. Tuh 3. Yang keempat adalah base of support. Jangan terlalu mepet, jangan terlalu lebar. Jangan yang satu maju nanti dia jatuh, jangan juga ke belakang nanti dia juga jatuh, nggak seimbang. Oke, latihannya mau di mana nih ketinggian? Ini ada ini. Pakai tangganya itu. Oke, ini semisal lantai ya. Oke. Karena posisi duduk dia terlalu ke belakang, maka sulit untuk berdiri. Contoh saja. Kalau saya duduk saya ke belakang gini dengan posisi kaki yang inversi dan dia membungkuk seperti ini, khas duduknya orang stroke, dia untuk berdiri sulit. Berarti dia harus menggeser badannya ke depan. Walaupun saya bungkuk, duduk masih bisa. Untuk menggeser itu juga sulit.
ya, tapi kita harus perintahkan dia lebih aktif. Oke, coba menggeser. Pasti dia gesernya hanya sisi yang sehat aja yang tergeser. Kadangkala sisi yang sakit dia harus diangkat. Tapi enggak masalah, biarkan dia aktif sendiri. Tapi kalau dia sudah kesulitan nggak geser-geser ya kita bantu. Ya, jangan sampai waktu kita habis untuk menunggu dia geser maju. Jangan ya. Oke, tuh. Duduknya tegak dulu. Sip, aktif. Oke, lihat ke depan, cermin sana ya. Ya lihat, oh bahunya simetris, bagus. Oke. Untuk berdiri, dari gerakan duduk ke berdiri, gerakannya kira-kira seperti apa step by stepnya? Terangnya fleksi, betul? Hip, knee, X. Hip, knee berarti X. Ekstensi. Ini kan fleksi, berarti kan harus ke gerakan X. Waduh, udah mulai nge-lag. Oke, tegak dulu. Oke, bisa kita pegang, kita bantu karena dia nggak bisa langsung berdiri ya. Kita pegang, lumbrikal lagi. Oke, dorong maju. Sip. Oke, mundur sampai dia terbiasa dulu. Oke. Sip. Lagi. Oke. Ke atas sekarang. Oh. Wah, ini berat banget kita megang, apalagi pasiennya gendut gitu kan. Oke, terus. Kalau dia nggak bisa kayak naik kayak gitu Pak, coba bisa. Kalau seperti ini nggak bisa, opsinya kita pakai walker. Dia suruh pegangan, tangan satu kan masih bisa, kita di belakang. Pegang ininya, tarik ke atas. Atau kita di depannya, opsi yang ketiga. Misal saya, ini sejajar kaki saya, lutut ketemu lutut. Oke, dia rangkul. Oke, dorong. Lutut kita ganjel di lututnya dia, agar dia terkunci. Tapi kalau saya lebih suka latihan ini dulu biar dia terbiasa. Terus karena gerakan seperti ini gluteusnya aktif, quadricepsnya juga aktif. Beda kalau kita dari belakang langsung kita angkat. Step by stepnya dia nggak bisa merasakan prosesnya. Yang kita butuh adalah prosesnya. Oke, terus misal udah berdiri. Oke, kita lepas tangan yang sakit, kita lepas, kita pindah, kita pegang. Oke, mau kita rangkul dari samping atau kita dari belakang juga boleh. Ini biasanya masih fleksi dan dia miring ke tempat yang sehat. Oke, ini kan belum aktif nih, belum aktif. Oke, duduk lagi, duduk terus. Duduk pun juga tidak semulus itu nanti. Duduknya mesti banting dulu, dia langsung ambruk karena belum kuat. Gak apa-apa, latihannya adalah duduk berdiri terus. Latihannya duduk berdiri. Dia berdiri, quadricepsnya kuat, baru nanti latihan jongkok sedikit. Lagi. Quadricepsnya yang kita kejar dan gluteus. Oke, kita kejar sampai dia seimbang dan bisa merasakan dia sudah berdiri normal kayak gini. Kadangkala permasalahannya lagi adalah dia kakinya inversi. Berarti proprioceptif di kakinya dia belum sempurna, atau gerakan dari dorsofleksinya dia belum bagus. Berarti kita kejar lagi dorsofleksinya, kita latih. Posisi duduk juga bisa, posisi tidur juga bisa, sambil kita berikan proprioceptif untuk dorsofleksinya. Oke, lanjut. Ini baru sampai berdiri. Yang tadi juga berkali-kali. Mik 2 tadi. Ya, yang bagus, berdiri juga sudah bisa, keseimbangan berdiri juga sudah bagus. Kalau keseimbangan berdiri sudah bagus, walaupun dia harus pegangan satu tangan, it's okay, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Kita sudah bisa mulai latihan berjalan. Apa ya kira-kira yang perlu kita siapkan untuk latihan berjalan? Base of support. Base of support, ya jelas. Permasalahan di base of support, orang stroke jalan biasanya inversi, muter, jatuh. Ya ini jalan normal, yang kanan normal, yang kiri dia inversi, masuk jadinya, masuk, kesandung, jatuh. Atau dia inversi, kakinya nggak seimbang, jatuh juga. Maka perlu kita kejar. Cara mengejarnya gimana? Kita ulang lagi pola si nervis dan dorsofleksi dari kakinya. Pola sinergis lancar, gain analisis juga lancar. Nanti tinggal kita
paskan lagi dari step by step dari guide analisisnya. Stand-nya yang hilang apa, swing-nya yang belum muncul apa. Sebelum berjalan, pasien stroke lebih cenderung lihatnya ke bawah karena dia pasti takut jatuh dan dia nggak pede sama badannya sendiri. Harusnya dia melihatnya ke depan, melihatnya jauh ke sana, ke depan, mau ke bawah tapi yang depan sana, jangan yang depan sini. Kalau orang stroke melihatnya ke bawah sini, dia akan jatuh. Permasalahan pertama. Permasalahan kedua, saat berdiri pelviknya dia belum ada kuat, sehingga dia lebih cenderung fleksi atau bungkuk seperti ini, dia juga akan jatuh. Permasalahan yang ketiga, knee-nya belum bisa ekstensi sehingga dia fleksi, dia juga akan jatuh. Maka kita kejar 3 poin ini. Pelvic floor-nya atau pelvic tilt-nya dia harus aktif, core stability-nya kuat, quadriceps gluteusnya untuk dia ekstensi, knee, dan dia pandangannya harus tetap ke depan. Tidak cukup sekali 2 kali kita mengingatkan. Selama latihan sepanjang durasi latihan tetap kita harus terus mengingatkan biar dia ingat. Permasalahan di orang stroke gampang lupa. Kognitifnya dia pasti terganggu, gampang lupa, gampang emosi, mudah capek dan sebagainya. Buka dulu Pak ini maskernya. Semangat Bapak. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Minum dulu ya. Iya Pak. Peran keluarga penting untuk kasus stroke. Karena paling kita terapi seminggu 2 sampai 3 kali saja. Itu pun paling 40 sampai 1 jam.